Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek yang menelan biaya lebih dari 114 triliun. Langkah tersebut tentu patut diapresiasi oleh publik. Tetapi yang dituntut juga agar penyelidikan segera ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi, yakni penyidikan. KPK tidak boleh ragu untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat, baik dari unsur pemerintah, BUMN, maupun dari pihak swasta. Kasus ini memberikan KPK momentum emas untuk mengembalikan kepercayaan publik. Langkah cepat dan tegas akan membuktikan bahwa lembaga anti korupsi ini tidak tunduk pada tekanan politik manapun. Siapapun yang terbukti berperan dalam penyimpangan kebijakan dan pengelolaan dana proyek harus dimintai pertanggungjawaban. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama WUS sejak awal dipromosikan sebagai tonggak kemajuan transportasi nasional. Namun di balik narasi modernisasi dan kemajuan itu, kini terkuak sejumlah kejanggalan serius yang mengindikasikan adanya penyimpangan kebijakan dan potensi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memulai penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek yang menelan biaya lebih dari 114 triliun. Langkah tersebut tentu patut diapresiasi oleh publik. Tetapi yang dituntut juga agar penyelidikan segera ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi, yakni penyidikan. KPK tidak boleh ragu untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat, baik dari unsur pemerintah, BUMN, maupun dari pihak swasta, termasuk dari mitra asing yang menjadi partner kerjasama terwujudnya kereta cepat ini. Apalagi proses penyelidikan telah dilakukan sejak 10 bulan lalu, yakni Januari 2025. Sejak awal kebijakan proyek ini telah menimbulkan tanda tanya yang besar. Proyek yang pada mulanya diklaim akan dibiayai sepenuhnya oleh swasta, justru pada akhirnya juga melibatkan keuangan negara. Meskipun tidak disuntik dana secara langsung, tapi melalui skema penyertaan modal negara dan penjaminan oleh pemerintah. Di sisi lain, biaya yang awalnya diperkirakan hanya 80 triliun, kini membengkak menjadi 114 triliun. Pergeseran kebijakan inilah yang menunjukkan adanya distorsi kepentingan dalam pengambilan sebuah keputusan dan kebijakan strategis. Campur tangan politik dan kepentingan ekonomi kelompok tertentu seakan tampak dan mengintervensi begitu kuat. Bahkan seolah-olah prinsip kehati-hatian dan tata kelola proyek yang sesuai standar dan akuntabel seakan diabaikan. Pangkal persoalan ini yakni adanya pembengkakan biaya atau cost overrun yang dalam proyek infrastruktur ya kerap terjadi. Tapi dalam konteks kasus WUS ini, lonjakan biaya yang sangat besar inilah yang menimbulkan pertanyaan yang sangat menggelitik. Apakah semua tambahan dana tersebut yang lebih dari 20% memang didasari kebutuhan teknis atau justru menjadi modus untuk menutupi adanya praktek-praktek korupsi, penyelewengan, markup, dan penyalahgunaan wewenang? Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hoeron menegaskan bahwa proyek ini memang sejak awal telah menuai polemik, terutama terkait dengan cost overrun dan transparansi keuangan yang melibatkan keuangan negara. Saya kutip pernyataan Herman Hoeron, cost overrun ini dulu yang aktif bergerak meminta persetujuan DPR justru Kementerian BUMN. Artinya ada keterlibatan negara dalam hal ini, jadi bukan murni
proyek dengan skema bisnis to bisnis. Ujarnya di Jakarta pada Jumat 31 Oktober lalu. Herman juga menegaskan bahwa meski proyek WUS diklaim menggunakan skema bisnis to bisnis, penegak hukum seperti KPK dan juga lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. KCIC tidak bisa berlindung di balik istilah B2B. Dengan 60% saham dimiliki BUMN, proyek ini tunduk pada hukum Indonesia, ujar Herman Hairon. Disinilah KPK dianggap memiliki pintu masuk yang sangat kuat untuk menggali lebih dalam. Cost of run bukan hanya soal kesalahan manajemen proyek, tapi juga bisa menjadi indikasi awal adanya tindak pidana korupsi, terutama jika disertai dengan ketidakwajaran dalam proses pengadaan, revisi kontrak yang tidak sesuai aturan atau penentuan nilai proyek yang di luar kewajaran. KPK harus menjadikan cost of run ini sebagai entry point investigasi, memeriksa setiap aliran dana tambahan, memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan menelusuri apakah terdapat praktik manipulasi dokumen maupun penggelembungan biaya di dalamnya. Audit forensik terhadap kontrak, revisi anggaran, dan keputusan teknis menjadi mutlak dilakukan. Sebab di balik istilah teknokratis seperti penyesuaian desain atau biaya tambahan karena inflasi, harga material yang melambung tinggi, seringkali tersembunyi transaksi gelap dan rente kekuasaan yang justru merugikan negara dan juga rakyat. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyatakan kekhawatirannya bahwa penyelidikan kasus dugaan markup proyek kereta WUS ini akan berhenti tanpa menyentuh aktor intelektual di baliknya, termasuk soal keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo. Saya kutip pernyataan Ray Rangkuti. Bisa dinyatakan tidak ada apa-apa, tidak bisa dibuktikan pelanggaran hukum yang kita khawatirkan ini. Padahal sinyal-sinyal yang disebutkan oleh banyak orang, yakni terkait dugaan keterlibatan Jokowi, agak masuk akal. Kata Ray seperti dikutip media Indonesia.com Jumat 31 Oktober yang lalu. Ray menyebutkan KPK sebenarnya tidak perlu menunggu waktu lama bila benar-benar ingin mengusut kasus dugaan korupsi WUS ini. Kasus ini memberikan KPK momentum emas untuk mengembalikan kepercayaan publik. Langkah cepat dan tegas akan membuktikan bahwa lembaga anti korupsi ini tidak tunduk pada tekanan politik manapun. Siapapun yang terbukti berperan dalam penyimpangan kebijakan dan pengelolaan dana proyek harus dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ini telah menyebabkan pembengkakan anggaran yang cukup besar. Bahkan PT KCIC sebagai konsorsium BUMN yang bertanggung jawab atas proyek ini harus menanggung utang yang temponya atau tenornya bisa puluhan tahun. Masyarakat kini menaruh harapan besar agar penyelidikan KPK tidak berhenti pada level teknis dan administratif belaka. Karena persoalan korupsi di level teknis hanya bagian kecil jika dibandingkan jumbonya biaya yang harus ditanggung negara dalam kasus WUS ini. Publik berharap KPK menjadikan pembengkakan biaya sebagai fokus utama penyidikan. Periksa pejabat tinggi di Kementerian BUMN, PT KCIC, bahkan pengambil kebijakan tertinggi di negeri ini, serta entitas mitra asing yang terlibat dalam pengambilan keputusan proyek. Lakukan audit forensik dan penelusuran aliran dana secara menyeluruh, serta menyampaikan hasil penyelidikan secara transparan kepada publik agar tidak muncul kesan bahwa kasus ini dilindungi oleh kekuatan politik. KPK memang selama ini bergerak melakukan penindakan hukum dalam senyap. Namun jangan sampai kasus WUS ini menjadi lenyap.
KPK mengungkapkan bahwa penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran atau markup proyek WUS telah dilakukan sejak awal tahun 2025. Namun, sampai saat ini, KPK masih menutup rapat detail informasi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi WUS ini, termasuk merahasiakan sosok-sosok yang telah diperiksa. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta masyarakat percaya, menyerahkan semua proses pengusutan ini kepada KPK. Penyelidik dipastikan tengah mencari bukti untuk memastikan perkara berjalan maju dan ada progresnya. Tim terus melakukan penelusuran, melakukan pengumpulan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui perkara ini, ucap Budi seperti dikutip mediaindonesia.com. Proyek kereta cepat WUS seharusnya menjadi simbol kemajuan bangsa ini. Namun kemajuan yang sejati tidak lahir dari proyek yang dibangun di atas fondasi kebijakan yang syarat kepentingan dan pengelolaan dana yang tak transparan. KPK memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari proyek ini dapat dipertanggungjawabkan, terutama terkait dengan cost of run, bahwa itu bukanlah sekadar angka tambahan dalam laporan keuangan, tetapi bisa jadi jejak awal dari kemungkinan korupsi besar-besaran yang harus diungkap. Karena sesungguhnya bangsa ini tidak butuh kereta yang cepat, tapi lebih butuh keadilan yang tegas dan penegak hukum yang bersih dari kepentingan.